Pernah nggak sih Anda merasa kalau ekonomi global kita sekarang ini luar biasa kompleks? Maksud saya ada jaringan perdagangan, keuangan, industri yang saling kait-mengait di seluruh dunia. Rasanya mustahil untuk dipahami. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mulai mengerti semua ini? Ternyata, kuntinya justru datang dari sekelompok ekonom yang, ya, sudah lama meninggal. Mereka ini nggak ngasih kita semua jawaban, enggak. Tapi mereka mewariskan sesuatu yang jauh lebih hebat, sebuah perspektif baru. Sebuah cara berpikir, semacam lensa untuk melihat cara kerja dunia. Jadi, dalam pembahasan kali ini, yuk kita coba lihat dunia lewat lensa itu. Kita akan mulai dari sang penemu utamanya, seorang pria bernama Adam Smith. Oke, untuk benar-benar memahami lensa ini, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Kita akan bertemu Adam Smith, tapi bukan sebagai seorang ekonom, istilah itu bahkan belum ada waktu itu. Dia lebih dikenal sebagai seorang filsuf moral yang sedang pusing memikirkan satu pertanyaan mendasar, apa itu kemakmuran? Nah, ini penting. Ada salah paham besar tentang Smith. Banyak yang mengira dia ini pahlawan keserakahan, yang bilang serakah itu bagus. Padahal itu keliru banget. Tujuan dia bukan cuma menumpuk harta, tapi justru menggunakan kemakmuran itu sebagai alat. Alat untuk apa? Untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh umat manusia. Oke, pertanyaannya jadi gimana caranya mencapai kemakmuran universal itu? Nah, fondasi dari seluruh pemikiran Smith ini ternyata dimulai dari pengamatan yang sangat sederhana tapi luar biasa dalam tentang sifat dasar kita sebagai manusia. Menurut Smith, inilah yang membedakan kita. Coba pikir deh, hewan itu tidak berdagang. Nah, dorongan unik kita untuk menukar, barter, dan berdagang inilah yang menurutnya jadi pemicu segalanya. Ini adalah konsekuensi alami dari akal dan kemampuan kita berbahasa. Nah, karena kita punya dorongan untuk berdagang ini, secara otomatis muncul satu hal yang mengubah dunia, pembagian kerja, atau division of labor. Alih-alih setiap orang mengerjakan semuanya sendiri dari A sampai Z, kita secara alami mulai berspesialisasi. Kita fokus pada satu keahlian, lalu menukarkan hasilnya dengan semua kebutuhan kita yang lain. Smith ngasih contoh yang bagus banget untuk ini. Bayangkan di daerah terpencil kayak dataran tinggi Skotlandia pada masanya. Seorang petani harus jadi segalanya. Dia tukang daging, tukang roti, sekaligus pembuat bir untuk keluarganya. Tapi coba lihat di kota, di sana spesialisasi mengambil alih. Dan justru spesialisasi inilah, kata Smith, yang bikin masyarakat jadi jauh lebih produktif. Coba kita pikirkan sesuatu yang kelihatannya sepele deh. Misalnya, selembar kain wol. Rantai spesialis di baliknya itu luar biasa panjang. Ada peternak wol, lalu pemintal, penenun, pencelup, sampai perapi kain. Ini bukan hasil kerja satu orang, tapi sebuah jaringan kerjasama yang rumit dari banyak tangan ahli. Nah, itulah kekuatan pembagian kerja yang sesungguhnya. Oke, sampai sini bagus. Semua orang sekarang jadi spesialis. Ini efisien banget, produktivitas meroket. Tapi, muncul masalah baru. Kalau tukang daging cuma punya daging, dan tukang roti cuma punya roti, gimana cara mereka bertransaksi dengan gampang? Nah, disinilah sistemnya mulai mentok. Smith membayangkan skenario begini. Si tukang daging punya banyak sekali daging, tapi tukang roti kebetulan lagi nggak butuh daging, dia sudah punya cukup. Wah, gimana dong? Barter langsung nggak akan terjadi. Masyarakat butuh semacam pelumas biar roda perdagangan ini bisa terus berputar lancar. Evolusinya sebenarnya cukup logis loh, awalnya barter. Tapi ini ribet banget. Lalu muncul ide pakai logam mulia, ini lebih baik. Tapi repot juga kan? Setiap kali transaksi harus nimbang, harus cek keasliannya. Nah, solusinya uang koin. Logam yang sudah distempel dan dijamin oleh pemerintah. Dari sinilah kemudian lahir inovasi selanjutnya, perbankan. Smith punya metafora keren banget untuk menjelaskan keajaiban perbankan ini. Bayangkan emas dan perak yang cuma disimpan di brankas. Itu kan stok mati, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, tugas bank adalah mengubah stok mati ini jadi uang kertas atau kredit. Kata Smith, ini seperti membangun jalan gerobak di udara. Tiba-tiba, kekayaan yang tadinya diam itu bisa terbang kemana-mana untuk investasi, membuka lapangan kerja, dan memutar roda ekonomi. Oke, jadi kita udah punya spesialisasi yang bikin produksi melimpah, lalu ada uang dan bank yang bikin semuanya berputar lancar. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan paling mendasar yang ingin dijawab oleh Smith. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah negara itu kaya? Begini,
Di zaman Smith, pandangan yang paling umum adalah sistem merkantil. Gampangnya gini, negara dianggap kaya kalau punya tumpukan emas dan perak yang paling banyak. Titik. Jadi, kekayaan itu dilihat sebagai sesuatu yang statis, kayak harta karun di peti. Nah, Smith datang dan merobohkan semua pemikiran itu. Dia bilang kekayaan sejati sebuah bangsa itu bukan tumpukan logam mati di berangkas, bukan, tapi energi produktif dari rakyatnya. Atau dengan bahasanya, hasil tahunan dari tanah dan tenaga kerjanya. Ini adalah sebuah revolusi pemikiran dari melihat kekayaan sebagai sesuatu yang diam menjadi sesuatu yang dinamis dan terus bergerak. Makanya, Smith itu curigaan banget sama para pedagang yang ngotot dengan sistem merkantil. Dia sadar kalau kepentingan mereka, yaitu membatasi persaingan biar harga bisa naik, seringkali justru berlawanan langsung dengan kepentingan orang banyak. Visi Smith tentang kemajuan dan kemakmuran tanpa henti ini kan kelihatannya optimis dan lengkap banget ya. Tapi, tepat saat ide-idenya mulai menyebar luas, muncul seorang pemikir lain. Dia datang dengan argumen tandingan yang bisa dibilang sangat dramatis dan suram. Dialah Thomas Malthus. Dia melihat sistemnya Smith dan menemukan satu, menurutnya, cacat fatal. Semacam bom waktu biologis yang ada dalam diri kita sendiri. Dia meramalkan masa depan yang bukan penuh kemakmuran, tapi justru perjuangan tanpa akhir dan kelaparan. Inti argumen Malthus ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Begini, di satu sisi populasi manusia itu kalau dibiarkan, tumbuhnya secara geometris. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya, berlipat ganda. Tapi, di sisi lain kemampuan kita menghasilkan makanan cuma tumbuh secara aritmatif. 1, 2, 3, 4, cuma nambah. Cepat atau lambat, pasti jumlah mulut akan lebih banyak daripada jumlah makanan. Nah, jurang yang makin lebar inilah yang disebut perangkap Malthus. Logikanya, setiap ada kemajuan atau kemakmuran, itu cuma akan bikin populasi meledak. Dan ujung-ujungnya, kita akan mentok lagi di batas yang sama. Kelaparan, penyakit, dan kehancuran. Jadi, bagi Malthus, kemajuan itu cuma ilusi. Jadi, kita punya dua visi masa depan yang sangat berseberangan kan? Di satu sisi, ada optimismenya Smith tentang kemakmuran. Di sisi lain, ada pesimismenya Malthus tentang perjuangan abadi. Nah, pertanyaannya, gimana warisan dari kedua pemikiran ini terus membentuk dunia kita sampai sekarang? Ternyata dampaknya jauh lebih luas dari sekedar ekonomi loh. Ide-ide Adam Smith, ya jelas, jadi cetak biru sistem kapitalisme modern yang kita kenal. Sementara itu, gagasan Malthus tentang perjuangan untuk bertahan hidup, ini yang menarik. Ternyata jadi inspirasi langsung bagi Charles Darwin saat merumuskan teori evolusi lewat seleksi alam. Dan ini membawa kita kembali ke metafora awal kita, soal lensa. Smith dan Malthus masing-masing memberi kita lensa yang sangat kuat untuk memahami dunia di zaman mereka. Pertanyaan besarnya untuk kita sekarang adalah, di tengah semua tantangan hari ini, perubahan iklim, AI, ketimpangan global, apakah lensa yang kita pakai untuk melihat masa depan masih lensa yang tepat?